Ini sekarang kita mau trial menggunakan mesin coating yang namanya Bantri dari Cina. Itu orang Cina. Jadi yang tadi aku bilang itu mesinnya ada apa coating pen itu ada yang solid pen, ada yang perforated. Perforated kayak gini. Ya, ada bolongnya. Boleh. Bolong-bolong. Ya, bolong-bolongnya. Bukan aja, gantinya. Kalau mau Ketika core-nya masuk ke dalam situ tuh muternya itu kayak air gitu loh. Kalau misalnya nggak ada ininya tuh kadang ngegeser. Nah, kalau geser tuh bisa jadi nanti kalau misalnya panas atau interaksi sama aluminium dari sininya bisa hitam. Nah, ini pen kapasitas mesin ini tuh 1 kilo, 3 kilo sama 5 kilo. Ini 1 kilo ya Mas? Ya. 1 kilo. Nah jadi bisa diganti-ganti, ininya diganti juga dilepas. Nah ini suhu panasnya dari sini, ini anginnya kan gini. Nah, exhaustnya di situ di bawahnya, sama kayak tadi yang di teori ya konsepnya. Terus kemudian larutan coating. Larutan coating itu ini. Larutan coating nanti dijelaskan di sana ya, rekonstitusinya segala macam. Yang pasti karena Opa Dry ini kan sistemnya dry dispersion, dilautin ke air itu bukan larutan. Nah, jadi bukan kalau misalnya kayak sirup kan bening ya dan larut. Kalau misalnya suspensi harus terus diaduk. Nah, ini harus terus diaduk. Nah, disambungkan ke selang. Selangnya itu ditarik sama namanya perostatic pump. Perostatic pump ini sistem kerjanya kinetis. Jadi menarik sama cara kerjanya itu di terus. ya narik aja sih. Narik aja Ya, ini di sini. sebenarnya untuk selangnya itu ditekan tujuannya tuh penekanan itu untuk Narik. untuk narik dan untuk mengatur kecepatannya seperti itu. Kecepatan ini ditarik supaya masuk ke dalam sini. Ini masuk ke dalam spray gunnya. Nah, di dalam spray gunnya ini tadi kan coating distribution yang spray parameternya itu di sini ada banyak di sini itu ada angin yang pressure tekanannya itu untuk membantu mengeluarkan larutan coatingnya. Nah, itu bisa ada juga atomisasi untuk besar kecilnya besar kecilnya partikel yang nempel, larutan coating yang nempel di top dekornya. Kemudian ada pattern R untuk lebar sama sempitnya. Tuh, itu perlu diatur supaya pas gitu, nggak kurang nggak lebih. Kalau misalnya kurang itu bisa jadi color uniformity, jadi warnanya jadi nggak homogen atau enggak mungkin kalau misalnya paling ekstrim ya itu bisa jadi basah atau apa. Nah terus ini jarak antara spray gun ini ke core-nya itu plus minus 10 sampai 15 cm ya. 10 sampai 15 cm dan ukurnya itu harus ketika core-nya jalan, bukan berhenti. Kalau berhenti, coba berhenti kalau berhenti, nah dia tuh lebih landai. Tapi kalau misalnya sambil jalan itu ada lebih. Nah suhu pemiringannya itu 90 derajat, sepertiga di atasnya. Nah, ada bagian 1, 2, 3, ini bagian ini untuk sasaran spraynya. Nah ini sebelum di spray dipanasin terlebih dahulu core-nya. Berapa lama itu? Minus 5 menit sampai 10 menit sih sampai suhunya. Kalau ini Opa Dry biasanya tuh rata-rata kalau Opa Dry suhu core-nya itu 40 sampai 45 kita maintainnya. Cuman untuk di awal biasanya kita settingnya suhu core-nya tuh sampai 48 karena kan turun pertama aja dan kan itu air ya, jadi supaya nggak terlalu basah aja. Ini tadi berapa? Pasti udah berani jalan. Nah, kalau
misalnya udah siap, Sadapan udah. suhunya udah siap, jangan langsung di spray, harus di adjust dulu kecepatan ininya, coating padnya, kecepatannya, karena ini kan kecepatannya untuk manasin aja, nggak terlalu cepat. Nah, bisa dilihat. Lebih dekat ya, Bu? Oh, ini. Ketat kan? Ya. Ini sudah mulai jalan ya, sudah spray kelihatan kan larutannya yang keluar. Kalau mau lihat dari laser ini merah itu kelihatan. Oke. Dan bisa dilihat juga dari core-nya sudah mulai dari Warna putih. pink. Nah, Ada kertas ini enggak? Pakai kertas aja. saya lupa. Bentar. Permisi. Di potong-potong. Oh, itu lampunya. Oh, Lampu, biar lampu. biar panas. Kelihatan. Oh, Iya, kelihatan. kan kita perlu lihat ya. Oh. Soalnya parameter utama kalau misalnya kita coating itu suhu core-nya, bukan suhu yang di mesin. Di mesin itu ada namanya suhu inlet, ada suhu outlet. Suhu inlet itu mengatur misalnya nih suhunya untuk mencapai suhu core 45, kita harus setting suhu inletnya berapa sih? Biasanya kalau misalnya mesinnya bagus banget, tadi kita mau maintain 40 sampai 45, anggaplah 45 ya. Terus kita settingnya 55. Nah, itu udah bagus karena jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi ada mesin coating yang udah tua gitu ya, udah tua. Jadi dia sampai 80 cuman bisa dapatnya 45 di sini. Oh iya. Ya. Ini kalau mau lihat Kuat ya? Coba lihat. Agak kali ya. Kelihatan lah. Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan. Kelihatan kan? Iya. Nah, ini untuk ngatur halusnya atomisasi ini kan termasuk halus. Bukan dilihat ininya bukan, tapi dilihat titik-titiknya itu halus. Kalau jadi kalau misalnya apa sih ini tujuannya apa sih kalau misalnya apa ya namanya itu sama dia kehalusan nempel di situnya Core-nya. di permukaan core-nya. Tapi kalau awal-awal biasanya agak dikasarin aja nggak apa-apa. Ini terlalu halus sih sebenarnya, agak dikasarin juga nggak apa-apa. Nanti kalau di akhir-akhir baru bisa di cover gitu biar cepet. Kalau misalnya terlalu halus atau misalnya terlalu halus, kadang itu belum nyampe di situ dia udah nguap duluan kalau terlalu halus. ini jalan 16 Halus tuh masalahnya. halus banget. Halus. Ini nanti Kalau kalau- mau coba dikasarin bisa nggak? Bisa? Coba. Kurangin berarti atomisasi. Kalau mau dinaik ke ini dia lebih halus lagi. Oh, ini udah paling. Itu udah mentok di satu tuh. Oh, Nah, kalau mau tak buat setengah biar gede-gede doang atau misalnya nggak bisa. Oh, Kalau mau halus lagi dinaikkan lagi. jangan ya. Berarti ini udah paling kasar. Paling kasar ini. Ini coba yang kasar. paling halus lagi. Paling Coba halus. lihat, halus banget tadi. Enggak sih. Ya halusin aja Mas Alf, coba. Biar perbedaan. Sudah. Halus lagi. Kasih aja biar perbedaan. Mau lihat kasihan Yang Gantian. gantian. itu lebih halusan iki. Iya. Jangan dilihat kuantitasnya, banyak itunya, Itu, tapi hasilnya titiknya itu. titik-titiknya tuh lebih lembut, Titiknya, atomisasinya biar lembut. lebih semut hewan. Istilahnya kalau ini settingan atomisasinya dinaikkan, dia akan menghasilkan partikel atau gelembung, istilahnya gelembung atau titik-titik itu lebih kecil lagi, lebih halus lagi.
sedangkan kalau kita turunkan Turunkan. organisasinya gelembungnya dihasilkan agak besar-besar seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau nyoba ngecek suhunya. Coba. Tadi kan di awal coating kan suhunya 48. 48 ya? Iya. Ini 43,9. Kalau seandainya di awal coating kita setting di suhu 43, berarti kan ada penurunan sekitar 3 sampai 4 derajat Celcius. Otomatis kan suhunya dihasilkan kan di bawah 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk larutan ini spesifikasinya rentan suhunya itu 40 sampai 45 derajat Celcius. Itu disaut pakai apa, Bu? Pakai bahan apa itu larutan ini? Ini Iya. Opadray AMB ya. AMB AMB dua. dia Opadray yang punya advance formula untuk moisture barrier. Maksudnya itu untuk uji biasanya banyak nih sepanjang ED-nya 3 tahun, tapi setelah didistribusikan hanya waktu 22 sampai 3 bulan sudah rusak semua. Biasanya itu harusnya dilindungi dengan Opadray kita. Jadi benar-benar expirednya benar-benar bisa sampai 3 tahun seperti itu. Dan bisa juga ambil dua ini untuk perlindungan terhadap sinar matahari seperti itu. Opadray kan macam-macam ya. Opadray itu nama brandnya Calcon, Opadray. Cuman yang pasti kita konsep utamanya itu nggak perlu multi step, tapi tinggal langsung campur biasa. Bisa. Tapi kurang Ini homogen masih ya kelihatan ya. Iya. Kelihatan masih apa ya bahasa Jawanya nemblong ya. Boleh. Jangan diambil di sini karena ini belum homogen. Nanti di sana saya sudah siapkan contohnya yang sudah jadi dan sudah ada plastiknya. Kalau mau ambil nanti silakan. Tak kasih oleh-oleh kok, tenang aja. Kalau mau dibasahin boleh. Boleh. Saya basahin. Ini kebetulan kan kita jalan normal. Saya coba layarnya saya naikkan biar basah. Tapi Biar tahu kalau tablet itu kebasahan itu ciri-cirinya kayak apa. Kebasahan itu bisa jadi karena spray rate-nya terlalu tinggi, suhunya kurang, sama mungkin bisa jadi putaran fansnya kurang. Ini kalau kayak gini, ntar kalau misalnya dia kebasahan ya putaran fansnya semakin lambat. Soalnya itu gini, kita kan nggak mungkin selamanya jalan normal. Saya bisa bilang seperti itu dikarenakan gini, core yang teman-teman buat bagus, katakanlah ini kerapuan sama kekerasannya oke lah, hasilnya bagus. Tapi terkadang kan ada tablet yang kekerasan sama kerapuannya jelek sekali nih, baru diputer 10 rpm aja sudah patah semua. Kan kalau mau di coating sebelum coating selesai malah patah semua, kan malah nggak bisa jual, otomatis udah nempel. Saya turunin, Suhunya udah 32. bentar ya, saya bikin dulu ya. Ini banyak yang nempel ya kan. Oh iya. Ya, Udah matiin aja kalau ya otomatis kalau kayak gitu kan mau lihat banyak dulu faktor sama yang plastiknya. kalau sudah terjadi seperti ini itu kan kalau teman-teman semua sudah bekerja itu kan bahaya, jangan ditiru ya dia. Jangan dilakukan di tempat kerja besok kalau sudah kerja ya, soalnya apa, apalagi skalanya udah mungkin sudah 100 kilo, harganya kan nggak mahal, ratusan juta itu. Dengan hal ini dan untuk mengakalinya atau untuk antisipasi pertama-tama lebih baik teman-teman semua perhatikan flaretnya dulu, terus
sambil itu kita kalau mesinnya masih mumpuni, masih bagus, kita juga kembali menaikkan suhunya. Kemudian kita juga kalau untuk sudah coating 2% itu kita juga bisa menambahkan kecepatan putaran pensnya. Alangkah baiknya seperti itu. Kalau seandainya mesinnya sudah berumur tua banget nih, mesinnya nggak bisa nambah panas lagi, ya panasnya cukup itu, tapi sprayernya dimatikan. Terus untuk pensnya itu untuk antisipasi langkahnya dulu biar normal lagi. Setelah normal kalau mau melanjutkan proses coating itu kita spraynya kita jalankan lagi, tapi mungkin bisa diturunkan biar nggak mengakibatkan lengket lagi seperti itu. Ya ini kalau coatingnya 2% bisa dilihat ya, ciri-cirinya kalau misalnya dia kebasahan tuh ada gini nih. Jadi nih, kalian misalnya nanti ke Indonesia Farmasi bisa tahu kalau misalnya kayak gini. Kadang kan operatornya suka nggak ngaku ya, jadi tahu nih, oh ini kebasahan, ini apa ciri-cirinya kayak gini kalau kebasahan. Rata-rata Opadry suhu core itu parameter utama yang harus dijaga 40 sampai 45. Ada sih yang lain macam-macam. Kalau misalnya untuk emprik itu di bawah 40, 35 sampai 40. Kalau emprik itu biasanya suhunya rentang antara 30 sampai 35 rata-rata. Iya, gitu. Nah, kalau ini kita bisa lihat kalau kayak gini tuh berarti ciri-cirinya udah tahu nih, ini pasti kebasahan nih, nggak bisa ngelak lagi gitu. Karena kan kalau misalnya di industri farmasi kan kapasitasnya pasti lebih besar ya, udah ada IGN-nya segala macam. Jadi once kalian udah di industri farmasi jadi bisa tahu kalau misalnya ini tuh kebasahan pasti. Kita kan udah bisa tahu nih, udah bisa lihat. Jadi nggak hanya baik-baiknya aja, tapi jelek-jeleknya udah tahu. Ada pertanyaan? Nanti kalau untuk mau bawa oleh-oleh nanti oke. Soalnya sudah saya sediain berbagai macam warna sama plastiknya juga ada. Iya. Apa Udah jalan sekitar 13 menit kurang lebih. Untuk kalau udah jalan sekitar 10 menit itu standarnya WG-nya sudah 2%, sudah agak mulai homogen, warnanya udah mirip kan. Enggak, terserah fungsi dari tabletnya. Kalau rata-rata hanya untuk apa ya, estetika, untuk pewarna aja, kita sarankan di 3%. Homogennya itu lebih terlihat homogen banget gitu. Kalau 2% sih sudah homogen, tapi belum terkadang masih ada yang belum homogen gitu. Kalau biar tahu ini udah 2%, ini udah 3% itu gimana? Berarti perhitungan itu ya waktunya? Biasanya kalau di sini itu saya pribadi pakai dua cara. Ya, pertama teoritis dengan cara menimbang larutan coatingnya. Kita hitung nih teoritisnya, kira-kira larutannya itu harusnya kalau untuk mencapai 1% harusnya larutannya sudah berkurang berapa gram gitu. Hitungnya secara itu. Tapi kalau sudah lihat teoritis, kita juga harus timbang tabletnya. Tadi kan di awal sebelum coating itu harus kita timbang dulu. Harusnya kita timbang dulu bobotnya berapa per 50. Habis itu kalau setelah kita coating, kita perkiraan teoritisnya sudah 3%, kita matikan dulu, kita timbang dulu aktualnya atau realnya. Kita sama harusnya bobot plus 3% itu sekian, seperti itu. Tetap dimanapun ditimbang, kalau nggak ditimbang nggak bisa. Soalnya kita bukan dukun. Ada yang mau ditanyakan lagi mumpung di sini? Nanti kalau dari teman-teman semua nih, kalau sudah
semester 6 itu kalau mau ngambil skripsi tentang coating silakan. Soalnya sudah ada kakak tingkat kalian 7 orang yang ngambil coating sih. Kalau mau lihat skripsinya bisa dilihat di Fakulti. Soalnya ada mahasiswa sini 7 orang. Kalau tahun kemarin kebetulan libur, tahun sebelumnya ada 7 orang yang ikut saya skripsi. Sudah ada yang mau tanyakan lagi? Kalau sudah cukup semua, pindah ke sebelah sana. Cara pembuatan larutannya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Petang. Jangan. Hantu belakang hantu. Nyoh cekli. Her. Apa ya pakai apa namanya ininya agak kotor ya, belum sempat aku cuci soalnya tadi ya, jadi mau difoto dulu. Enggak, ini video gak Oh, video, aja. oke. Ya jadi ini alatnya namanya turbo mixer. Jadi sebenarnya alat mixer tuh ada beberapa macam, ada namanya turbo mixer, ada yang namanya Turax. Kalau turbo mixer tuh fungsinya, kalau lihat kan ini kan bentuknya muternya gini ya, jadi muternya kan kayak gini baling-baling, dia cuma buat ngalutin doang. Tapi ada juga namanya alat tuh namanya Turax. Turax tuh dia fungsinya beda sama mixer. Kalau misalnya dia cuma ngalutin doang, kalau Turax tuh dia muternya gini ke atas ke bawah gitu udaranya. Itu gunanya buat mencacah sama ngalutin juga, tapi dia ada ngecacahnya juga. Nah biasanya kalau misalnya kita bikin larutan cuman kayak pengen ngalutin air sama pewarna, biasanya pakai turbo mixer karena dia pewarnanya harus dicacah. Tapi kalau karena ini Opa Dry, dia udah kayak tinggal dicampur aja, udah ada pewarnanya juga, cuman dia udah diformulasikan sedemikian rupa supaya dia tinggal di mixing doang. Jadi kita lebih sederhana, dia cuman kayak pakai turbo mixer doang buat ngalutin, terus tinggal dicampur udah selesai jadi gitu. Nah, si Opa Dry ini juga dia cuma butuh air biasa, nggak perlu air panas, nggak perlu air dingin, dan nggak perlu disaring juga. Jadi jadi dia beneran praktis banget, cuma tinggal dilarutin doang gitu. Nah nanti ini perbandingan antara Opa Dry sama air itu sekitar 1:4. Satu ya, kayak misalnya 1:4 itu 1 kilo Opa Dry untuk 4 kilo air gitu. Apalagi ya, ada yang mau tanya dulu nggak? Yang banyak Airnya gitu. Jadi sebenarnya sih 1:4 itu maksimal ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau 1:3 juga nggak masalah. Cuman kalau kebanyakan airnya jadi kayak coatingnya lebih lama karena air semua kan isinya gitu. Itu sih. Kalau pembuatan banyak itu pakai meter juga. Kenapa? Kalau pembuatan banyak pakai meter juga. Sebenarnya kalau ini kan kita kan karena di lab doang ya, cuman kurang lebih 1 kilo. Kalau misalnya di produksi mah pakai ember stainless, nggak mungkin gini doang. Karena kan bikinnya bisa berkilo-kilo ya, apalagi coatingnya harus 50 kilo, 300 kilo kan nggak mungkin cuman pakai kok sepis misalnya waktu tutupin gitu pantesan. Biasanya tuh pakai stainless gitu, terus turbo bisa juga jauh lebih besar sih, nggak semini ini gitu. Tapi fungsinya sama, tetap harus yang kayak baling-baling gini. Sebenarnya kalau pakai turbo mix, pakai Turax itu juga bisa, cuman kayak jadinya banyak banget busanya. Karena ini untuk Karena dia ada muter ke atas bawahnya kan. Tuh, jadi sedangkan kan kalau ada busanya tuh sebenarnya kita menghindari sebenarnya. Karena nanti ketika ada busa di selangnya itu kayak ngasih tontonin ya. Ke apa namanya? Kalau misalnya lagi ada busa tuh nanti lagi di selang yang kesemprot udaranya, si busanya kan, bukan si coatingannya gitu. Jadi kita menghindari itu sebenarnya. Ada yang mau coba ngelarutin Opa Dry-nya? Satu aja nggak apa-apa ya? Jangan. Jadi ini kan belum ada yang pernah operasi ini kan soalnya. Jadi aku aja ya. Ini tuh diturunin aja. Nah, menyesuaikan. ini tuh nggak ada berapa sentinya sih. Jadi ini untuk
turbo mixer secara keseluruhan ya, nggak cuma buat Opadre doang. Jadi sebenarnya untuk turbo mixer ini tuh aku agak mirip tapi nggak apa-apa lah ya. Dijarakinnya tuh jangan terlalu di atas tengah-tengah gini, tapi juga jangan terlalu bawah. Jadi kayak kalau kamu angkat-angkat gini tuh masih ada space sedikit, tapi juga nggak terlalu jauh di sini gitu. Tujuannya apa? Biar nanti homogennya lebih maksimal. Tuh. Nah, terus kalau bikin Opadre ini kita harus ada kebentuk tuh vortex. Tadi tau vortex apa nggak? Vortex nggak tahu ya? Oh bukan. Jadi yang pas kopar itu kenapa? beda. Jadi vortex tuh kayak tornado yang ada di air gitu. Oh. Kebayang nggak nih? Kalau kayak gini namanya vortex nih, gitu. Nah, kalau kita bikin Opadre itu maksimal, kalau bisa vortexnya sampai bawah. Jadi jangan cuman kayak di atas ini doang. Jadi harus sampai bawah supaya nanti aduknya maksimal. Gitu. Mana kamu mau cobain ya? Gimana? Ya, dituang aja. Ini apa Mbak bahannya? Ini Opadre. Opadre. Jadi Opadre itu sebenarnya kalau misalnya itu kita bisa macam-macam, mau pilih warna apa, mau kayak mau pink tua, pink muda, mau putih, bahkan transparan pun ada gitu. Bahkan sesuai kebutuhan ya. Jadi ini nimbangnya sesuai tadi 1:4 tadi. Semisal ininya airnya 50, ininya 5. 50. Iya. Enggak, Enggak, 1:5. 1/4. Oh, 1/4. Itu berarti kayak 1 kilo Kilo sama 4 kilo. sama Ya. Airnya. Gitu. Nah udah, kalau misalnya ini kan kalau yang ini base-nya polimernya PVA ya. Kalau PVA itu setelah misalnya dia udah pecah masuk semua, ini kita kurangin sedikit buat ngurangin si busanya. Karena kalau misalnya kalau terlalu rendah vortexnya, ketika udah masuk semua takutnya malah banyak kebentuk busa. Karena ini mixing nggak cuma bentar, dia kurang lebih nggak bentar juga sih, 45 menit kurang lebih. Sebesar apapun, sebanyak apapun bikin larutannya, 45 menit itu minimal. Kenapa? Untuk memaksimalkan apa coba? Untuk memaksimalkan polimernya. Gitu. Jadi biar polimernya kebentuk, memaksimalkan memang semuanya udah larut gitu. Tapi ini sebenarnya dia bukan larut, dia tuh terdispersi jatuhnya. Iya. Jadi ada kan kayak ada pewarnanya kan, rata-rata pewarna tuh nggak larut air ya. Jadi kayak dia buat terdispersi aja. Nanti ketika lagi coating proses pun sebaiknya sambil diaduk. Either itu aduk manual atau cuman kayak aduk pakai kayak gini juga boleh gitu. Tapi memang jangan kenceng-kenceng karena kalau kekencengan nanti busanya kebentuk gitu. Dan biasanya kalau udah kebentuk busa nggak bisa dipakai buat coating kan. Jadi kayak misalnya 1/8 dari ini ada busanya tuh, 1/8-nya nggak bisa dipakai gitu kan, sayang ya gitu. Nah kita minimalisir. Nah cuman kan sebenarnya polimer tuh ada macam-macam, ada yang PVA, ada yang HPMC kan tadi kalau kalian tahu. Nah kalau yang polimernya HPMC karena dia viskositasnya lebih tinggi, jadi malah ketika udah selesai masuk semua malah harus dinaikin kecepatannya. Karena dia kan makin kental tuh. Nah dia makin kental, jadi untuk mengimbangi kekentalannya dinaikin kecepatannya. Gitu. Nah ada juga sebenarnya, jadi kan kalau itu nggak cuma ada Opadre doang, ada namanya acrylis. Kalau acrylis tuh dia functional coating. Functional coating tau nggak misalnya buat apa tadi? Ini bobo semua nih kayaknya nih. Kalau ada yang zat aktifnya nggak tahan cahaya gitu. Enggak, ya itu bisa sih, cuman lebih ke kayak kalau acrylis tuh dia modified release. Sustain release. Iya, sustain release-nya. Jadi gitu. Jadi nah dia tuh kalau acrylis tuh kan ini sustain release. Kalau sustain release buat apa? Di perutnya gimana harusnya? Dia lepasnya di mana? Usus. Ya, betul. Jadi semuanya nggak tidur ya. Nah, kalau karena dia harus diusus, jadi kan dia diperlambat pecahnya itu kan harusnya diususkan, nggak di lambung ya, kan di lambung. Nah, kalau acrylis itu dia untuk acrylis khusus acrylis doang ya, karena dia pecahnya di usus itu harus disaring gitu, karena untuk supaya nggak ada yang partikel-partikel yang nggak larut sama sekali. Takutnya kalau ada partikel-partikelnya pas lagi di coating dia yang bikin jadi bocor coatingannya. Nah coatingannya bocor malah lepasnya di lambung bukan di usus. Jadi cuma tinggal 45 menit doang. Terus aku mau nanya, menurut kalian setelah di coating kayak gini, dia kayak aku baru pakai ini malam tuh boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa?
udah diomongin lagi. Yang penting jalan terus lah. Itu kan nggak oleh kan harus 45 menit terus mau kata. Nggak, 40 menit tuh minimal. Minimal Berarti nggak apa-apa. Penting muter terus dulu. yang penting muter terus. Sebenarnya pun kalau misalnya nih kayak 8 jam doang gitu, 8 misalnya baru pakai malam, tapi dimatiin ini nggak apa-apa. Asal sebelum mulai Dinyalain lagi. dulu sebentar gitu, jadi supaya kayak homogen lagi. Tahannya berapa? Nah kalau misalnya apa namanya, tapi ada bukan kekurangan, tapi maksimal tuh 24 jam dari pembuatan. Tahu nggak kenapa? Yang di belakangnya. Ya, kurang baik sih. Iya, lebih ke parameter aja sih sebenarnya. Kalau misalnya 24 jam itu kan kemungkinan ada mikroba kan. Sedangkan kan ini kan buat obat ya. Kalau buat sembuh takutnya malah jadi sakit kan kalau ada mikrobanya. Jadi sebenarnya maksimal 24 jam dari itu sih. Setelah itu ya sebenarnya kita nggak menyarankan untuk dipakai lagi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada. Udah. Apalagi aku mau lanjutin apa ya? Nggak ada sih. Tadi udah jelasin di sana juga udah banyak kan? Iya. Mau lihat tablet-tablet yang di meja itu aja nggak? Boleh. Itu biarin jalan terus. Kan 45 menit. Ini warnanya pengen warna apa dan macamnya juga bentuk tablet ya. Paling aku jelasin dikit. Jadi sebenarnya tadi tuh selain parameter coating, selain coatingnya sama selain coatingnya, coatingannya sendiri itu kita juga bentuk tabletnya. Kalau kayak misalnya nih, ini menurut kalian bagusan yang mana? Yang ini. Kasih maksud aku bentuknya. yang ini. Kenapa? Lebih menarik. Oh, lucu. Secara proses coatingnya, bukan secara lebih menariknya ya. Kalau misalnya benar yang lebih bagus yang ini, tapi bukan cara lebih menarik sih. Bulat sama mengkilat. Jadi kan kalau misalnya di coating itu, kalau misalnya kondisi parameternya bagus, tapi itu masih tetap ada kemungkinan lengket, atau ini nempel. Kalau misalnya kayak gini nih, ini sama ini yang kontak lebih banyak kan permukaannya. Iya. Nah, itu jadi lebih memungkinkan untuk winning. Meskipun prosesnya bagus, ya tetap ada kemungkinan gitu. Dibandingkan sama ini yang kontaknya cuma sedikit doang. Ini untuk case tablet ya. Sama ini juga berarti ya kalau Berarti kalau misalnya tablet ini, kalau misalnya kalian permukaan atasnya ini rata, bawah rata, ini kan agak cembung nih, kalau itu rata, itu juga kemungkinan nempel. Karena kan permukaannya jadi luas kan yang kontak. Kalau misalnya cembung ini kan yang nempel paling cuma di bagian atasnya doang. Ini juga sebenarnya kalau dilihat secara mendalam lagi itu kayak kayak itu gini ke nih. puisi kecairan Kak. Mau kira Itu yang kulit jeruk itu ya? sing kecairan Kak. Ini sebenarnya bukan kulit jeruk, ini lebih Apa? parah daripada kulit jeruk. Kalau kulit jeruk Oh, Sumpah kalian tahu tas kulit yang kayak, kalau kayak bahan ada kan istilahnya tas kulit jeruk gitu. Nah itu kalau kulit jeruk tuh cuma kayak nggak rata aja. Kalau ini lebih ke karena kering, apa kayak terlalu panas. Gitu. Jadi ini produk gagal. Iya. Emang sengaja dibikin gagal biar kalian tahu kalau gagal tuh kayak gitu. nonton. Kalau yang ini tahu nggak ini kenapa? Iya. Iya. Oh nggak homogennya kenapa? Ini enggak rata. Bukan, maksudnya kira-kira kenapa pas lagi coating itu nggak rata? Oh, karena Hitungannya suhu panas. Ya. Padukan. Coating kan pas lagi bikin langsung coatingnya. Positif. Ya jadi kayak ini bisa karena pas lagi pengadukan proses coatingnya mungkin kecepatan coatingnya kurang maksimal, kurang optimal. Atau bisa jadi juga kalau misalnya kondisinya atau bisa juga karena itu sebenarnya weight gainnya belum tercapai. Jadi misalnya homogen itu tuh kurang lebih itu sekitar 2-3% weight gain tercapai baru dia baru bisa homogen. Itu baru 1% makanya dia belum homogen. Atau bisa juga karena misalnya pas lagi coating ada 2 spray gunnya, ini kiri kanan, pas lagi disemprot dia ada jarak
Ini kalau mau dibawa pulang boleh. Iki jomplang. Ini apa? Ini bisanya apa tuh? Apa Bu? Bu ini nggak apa-apa. Ini nggak ada isinya ya, ini placebo namanya. Oh, berarti Jadi tidak. cuma buat Buat mainan aja. Kamu yang hitam. buat mainan aja. Kalau kali ini cantik ya. Kan cewek-cewek sukanya yang lucu-lucu gitu kan. Terus Bedanya ini kamu sama yang ini. hitam. Nggak ada sih, tawar ini sama. Cuma beda warnanya aja. Akal banget tuh. Memang kan jaluknya Pak Camer ih ngantel. Ngawur ya pola anjir. Iki jenenge koplo. Ngawur. Lah kan dicampur-campur. Ngawur ki ya anjir. Kamu mau Ini tidak? dodolan. Jaluk iki ya. Ayo. Kok tanggone ra komandan canteme. Heeh. Aku tak kayak ikan Kuning nih. kuning beli. Kuning ku rak payu nih. Ping. Lah mergo gagal makane ra payu. Kenapa sih kamu seimut ini? Ungu. Iya aku Mbak Ayu iki berdua iki. Lagi delok ke pinggirku ki. Pinggirku Wes aku jiko siji tok. iki pinggirku bersatu nang nggone sak kae. Sing kurang apa ya? Iki pink iki ora ana mau Dewi. Aku yang hitam. Ngawur banget anjir. apa iki? Masih usah sidahnya. Kan kayak plastik. Kita pin ya Allah Gusti. Berdua. Apel. Iya Nanti ini agak brutal ya memang. Nanti kayaknya banyak yang nggak ngabis banyak ini sih ya. karena ini agak itu, Kurang Mbak. ajar. Agak nggak kurang ajar sih emang double aja ya, nggak punya. Ini sebenarnya kalau kalian perhatiin juga postingannya agak kurang bagus. Nempel nggak sih? Enggak. Ini kan ada garisnya nih kalau di Instagram coba diambil ya. Iya. Ada garisnya dia kayak agak ketutupan gitu kan. Nah ini itu sebenarnya. Jadi nggak kelihatan. Belakangnya juga kan tulisannya harusnya LND tulisannya. Coba bandingin sama yang menurut yang ini. Pasti kan ini ada tulisannya nih. Nah ini beda tablet. Oh iya. Yang kuning Ada tulisan LND-nya tapi nggak kelihatan kan? Nah ini biasanya kejadiannya bisa jadi karena si plastiknya ketinggian. Enggak, basah banget kan. Iki wes cowok. Tanganmu terus lu prosol. Iya. Ya kan Basah ya. banget. Plastiknya ketinggian jadi dia kayak Basah kebanyakan banget. kebanyakan yang disemprot tapi Baik. kurang. Atau bisa juga jadi karena dia pakainya HPMC. HPMC polimernya polimer HPMC. Polimer HPMC itu dia kekurangannya itu Gemes. nggak ngikutin lepas Kamu tapi memang gemes. kan kalau misalnya dibandingkan sama yang ini kan misalnya ada LND-nya jelas banget nih. Kamu memang gemes. Kamu memang gemes. Sudah ya, sudah ya. Kan itu cuma buat nyalut buat dari awal. Buat dia tempat dari Iya. enggak jadi Ada warna merah, ada ungu terong atau ungu janda, merah, jadi mereka nyetak nanti kopinya pakainya Opadrai. Jadi mereka tuh jualan bahan bakunya untuk Opadrainya. Begitu. Ini yang punya YouTube. Jadi sebenarnya kayak gini itu salah karena uang kayak gini terus kita nggak ada kalau misalnya kayak saya namanya bukan tuh customer buat saya ngebantuin salah itu dong konten kita buat dari mereka ini itu bisa kayak gitu atau misalnya pas lagi produk lagi gitu jadi planning fungsi trouble orang datang buat bantuin konten dia bisa kayak gitu jadi nggak cuma jualan doang. Makanya kenapa kayak aku sama ibu Paula juga harus paham masalah konting-kontingan ini gitu. Karena kita bukan orang keluar kan mudah-mudahan sudah saja. Jadi menjangan saktinya. Jadi menjangan sakti itu distributor perusahaan distributor untuk memasarkan bahan baku. Nah bahan baku itu satunya ada Kalarkon, ada yang lain ada yang kayak atau FCC gitu kan ada dari berbagai macam pabrik gitu. Nah ini itu tuh salah satu pabrikan bahan baku. Jadi main site menjangan sakti itu jualannya macam-macam sebenarnya bukan cuma Kalarkon doang.
Berarti pemasarannya pinter ya. Kenapa? Nomor 1. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Udah. Mbak, tadi yang Bapak Goldie yang tinggi itu salesnya yang jangan Berarti cabangnya banyak. cabangnya kalau setahu aku cuma dari di sini di Surabaya sama di Jakarta. Berarti Tapi distribusinya kemana-mana sih. Bahkan ke Medan pun juga ada. Alhamdulillah. kakaknya berarti asli itu Jakarta. Kakaknya asli Jakarta, Po. Aku orang tua aku Jawa, aku tapi lahir di Jakarta. Jakso. Jakso abis nih, Bos. Jakso. Kan kalau tergantung kan kalian targetannya pengennya malah jadi ngomongin lagi ya. Kalau targetannya kalian pengen itu tapi pengennya di bagian mana? Kalau tadi itu yang aku kan di R&D-nya pabrik. Nah itu ada pabrik itu syaratnya IP-nya 3 sama gitu. Tapi tergantung minimal, tergantung jadi kayak sebenarnya tergantung juga sih. Kayak nggak tahu kalau yang lain ya. Tapi kalau misalnya kayak yang aku tadi cuma ready doang, karena aku tadi cuma di ready doang. Belum pernah yang kayak gitu ya dan sih. Kok hilang wiku ya? Ini mau ke pabrik dulu.